Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Saya, Bu. Ya, Jesse. Di halaman 20 itu kan ada yang pointer tuh 6 nilainya. Itu 6 dari mana? Halaman 20. Ini ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini terkait dengan penjelasan saya mengapa indeks ini diperlukan. Nah, oke, ini saya cerita dari awal aja supaya nanti nyambung kenapa 6 tadi muncul. Nah, misal yang namanya suatu di BMS kan kita gunakan untuk membuat database. Nah, database itu sendiri terdiri dari relasi-relasi yang kita implementasikan dalam bentuk tabel. Nah, anggaplah misalnya di sini ada tabel employee atau pekerja. Jadi ada beberapa atribut atau kolom-kolom di sini ada ID, name, department, section, dan address. Nah, untuk setiap kolom tadi kan kalian udah ini udah semester kedua lagi ya, semester lalu belajar menggunakan MySQL, sekarang udah pakai Oracle. Setiap kalian buat setiap atribut ini, setiap kolom itu kan pasti ada tuh ukurannya kan. Misalnya INT 8 misalnya, varchar 20 misalnya. Ini kan ada ukuran. Nah, ukuran ini itu akan menentukan berapa byte yang akan digunakan, ya, berapa byte data yang akan digunakan. Nah, anggaplah untuk EID ini perlu 10 byte, name perlu 50 byte, department perlu 10, section perlu 8, address perlu 50. Sehingga total untuk satu record, ya, satu record itu memerlukan 128 byte. Ya, jadi satu record ini 128. Berarti kalau record berikutnya ya kali 2, record berikutnya udah kali 3 jumlah byte-nya. Nah, misal ya ini dimisalkan ya kan penjelasan sebelumnya masalah di penjelasan sebelumnya ada saya jelaskan bahwa block size ini biasanya kelipatan 512. Jadi apakah 512 byte, apakah 1024 byte seperti itu ya. Jadi biasanya akan tergantung daripada manufaktur dari ya apa namanya dari harddisknya itu seperti apa. Ya kita tidak bisa pastikan juga berapa ya. Nah, di sini dianggap bahwa satu blok ini ukurannya adalah 512. Jadi dari yang 512 tadi, nah ini anggapannya ini satu blok, 512 bisa menyimpan data, ya berarti kalau satu recordnya itu 128, ya satu blok ini bisa menyimpan berapa record, ya kan? Jadi kan berarti 512 dibagi, kalau saya buat full screen jadi nggak nampak ya. Ya berarti 512, oke, 512 dibagi 128. Jadinya satu blok isinya 4 record. Ya, satu blok isinya 4 record. Nah, andaikan ada sampai 100 record. Nah, kalau ada 100 record, berarti maknanya kita perlu berapa blok? Nah, kalau satu blok isinya 4, berarti kalau ada 100 record, kita perlu 100 bagi 4, ada 25 blok. Ya, ada 25 blok untuk menyimpan 100 record ini tadi. Nah, kemudian maknanya apa? Jadi, kalau kita tidak menggunakan indeks, ya, kalau kita melakukan proses pencarian data atau update data, sebetulnya yang namanya update data, kemudian hapus data, itu juga sangat terkait erat dengan pencarian, kan? Kan biasanya update bla 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 from table apa, where apa, ya kan? Jadi kan sangat terkait erat dengan proses query pencarian. Nah, jadi kalau kita mencari satu data saja, ya, satu data saja, kan bisa saja kita harus mencari, mengakses 25 blok tadi. Nah, perlu waktu tuh. Kan tadi saya jelaskan bahwa setiap proses perpindahan lengan pada disk tadi itu memerlukan waktu.
Kalau saya nggak salah ada dijelaskan di materi storage, kan ada seek time ya. Ada seek time, kemudian rotational delay, ada satu lagi apa? Transfer time, saya kalau nggak salah. Nah, seek time itu berarti proses ini, lengannya ini pindah-pindah. Nah, lengannya itu berpindah. Nah, itu perlu waktu. Nah, waktu itulah yang akan kita minimalkan dengan cara bloknya tadi itu kita perkecil datanya. Jadi data yang perlu kita ambil itu sedikit. Nah, gimana caranya lebih sedikit? Oke. Nah, jika ada 100 record berarti perlu 25 blok ya. Nah, kemudian kita buatlah indeks. Ya, kita buat indeks. Nah, di mana indeks tadi akan menyimpan setiap primary key, bukan setiap primary key, bukan berarti harus primary key ya, tapi suatu kunci yang ada pada record tersebut. Ya, yang namanya kunci kan umumnya primary key, walaupun tidak harus seperti itu. Nah, jadi indeks tadi akan menyimpan nilai EID-nya, kemudian pointernya. Jadi EID-nya misalnya 1, 2 hingga 100, nah di indeksnya juga 1, 2 hingga 100. Pointernya itu akan menunjuk recordnya itu letaknya, alamatnya itu di mana. Ya. Oke. Nah, maknanya kalau maknanya ya proses jika ada pada indeks, jika indeks tadi itu mengandung setiap item record yang ada pada data aslinya, ya dia ada penunjuk ke setiap record pada tabel aslinya, maka itu yang kita sebut sebagai dense index, ya dense index. Nah, kemudian, di sini ya, misal indeksnya tadi kan ukurannya udah lebih kecil, jadi pada indeks ini kan dia hanya menyimpan key dan pointer. Anggaplah key yang dimana di sini kita gunakan EID. EID ini perlu 10 byte. Nah, kemudian pointernya ini perlu 6 byte saja. Sehingga satu tabel indeks ini satu record indeks itu memerlukan sekitar 16 byte. Dari mana 16? Ya 10 ditambah 6. Oke. Nah, kemudian jadi kalau misalnya tadi kan satu blok 512 ya, 512 byte. Kalau satu recordnya 16 byte, berarti kita satu blok ini bisa menyimpan berapa record? Ya kan 512 dibagi 16. Jadi maknanya satu blok indeks tadi yang menyimpan indeks itu akan menyimpan 32 record indeks. Ya, untuk indeks nih, ceritanya di sini untuk indeksnya, bukan untuk record ini lagi. Kalau record ini lagi, tadi kan satu blok isinya 4. Nah, sedangkan untuk indeks satu blok isinya 32 record. Ya, nah tadi kan saya jelaskan bahwa pada dense index maknanya ada indeks, ya, ada penunjuk untuk setiap record. Nah, kalau tadi recordnya sampai 100, berarti pada indeksnya juga sampai 100. Nah, kalau sampai 100 indeks, maknanya kita perlu berapa blok? Ya, berarti 100 kita bagi 32, dapatlah kira-kira 3,2 blok. Lebih kan? Jadi maknanya pasti blok yang digunakan itu sebanyak 4 blok untuk menyimpan indeks. Ya, jadi untuk menyimpan indeks itu perlu 4 blok. Nah, kemudian ya, jadi indeksnya, nah anggaplah di sini data indeks. Nah, data indeks itu disimpan karena masing-masing satu blok isinya 32,
berarti indeksnya perlu sekitar 4 blok. Ya, perlu sekitar 4 blok. Nah, kemudian datanya itu sendiri tadi ada berapa blok? Datanya tadi berapa? Nah, ini tabel data. Datanya itu sendiri tadi berapa? 25 ya. Nah, 25 dari berarti blok 1, 2, 3, 4 dan seterusnya hingga 25 blok. Nah, jadi jika kita tidak menggunakan indeks, kalau kita mencari satu data atau berapapun data tersebut, maka kita harus memperkirakan sebanyak 25 blok. Ya. Nah, jika kita menggunakan indeks, maka kita mencari data pada indeksnya dulu. Nah, kita cari data di indeksnya dulu. Nah, sekarang indeksnya ada berapa blok? 4 blok kan? Ya, 4 blok. Nah, berarti kemungkinan maksimal, kan ini yang kita perkirakan kemungkinan maksimal. Kemungkinan maksimal blok yang harus kita periksa pada indeksnya itu adalah 4. Kalau memang ketemu di blok pertama ya alhamdulillah. Tapi kalau ketemu yang di blok terakhir berarti 4 blok maksimal yang perlu kita periksa. Nah, dari 4 blok tadi, anggaplah misalnya yang keempat ini. Nah, posisi data yang ingin kita ambil itu pada tempat yang keempat ini. Ya, nah dari data yang keempat ini kan ada data pointernya. Nah, pointernya itu akan menunjuk ke data yang mana? Anggaplah dia akan menunjuk ke blok yang nomor 25. Ya, berarti kita ambillah blok yang nomor 25 tadi. Nah, maknanya apa? Blok yang perlu kita akses, ya, blok yang perlu diakses dan dipindahkan ke buffer sekarang sudah berkurang menjadi 4 blok indeks plus 1 blok data. Ya, totalnya berapa? Hanya 5 blok saja. Bandingkan dengan yang tadi harus kita pindahkan sebanyak 25. Ya, apakah 25 ini pasti akan dipindahkan semuanya? Ya, kemungkinan besar ya seperti itu, karena kan proses pencarian CPU itu kan koneksinya nanti dengan memori. Ya, CPU itu akan berkoneksi dengan memori. Jadi data ini ya tetap saja harus kita pindahkan semuanya. Ya, kan dari CPU kan dia tidak akan langsung berkomunikasi dengan hard disk, tidak ya, tapi ada memori di tengah-tengahnya. Nah, jadi sewaktu aplikasi kita itu kan bekerja di CPU. Nah, jika aplikasi yang kita buat yang bekerja di CPU tadi, ya, dia akan mengecek datanya satu persatu di mana. Datanya itu akan dicek di dalam memori, yaitu di dalam buffernya. Ya, jadi seperti itu. Tadi pertanyaannya 5, 6 atau yang mana ya? Yang mana tadi? Betul, yang 6. Itu tadi pertanyaannya Jessie. Iya, betul. 6 yang mana ya? Yang pointer tuh yang oh, ini ya. Asumsi. Ini contohnya saja. Jadi dicontohkan di sini kira-kira kan ini contohnya aja. Jadi ID kan tadi 10 byte. Nah, sedangkan untuk pointernya itu kira-kira ukurannya 6 byte ya. Kira-kira aja. Nah, sekedar contoh. Nah, berapa ukuran pastinya ya itu nanti kalau kita buat tabel indeksnya di dalam basis data berapa ya sebesar itulah dia yang akan digunakan. Nah, tapi di sini karena hanya saya menjelaskan berdasarkan contoh, ya saya ambil nilai yang mudah aja lah, biar nggak terlalu susah kita untuk mendapatkan hasilnya. Jadi 6 itu sekedar contoh aja. Ya. Baik Bu, terima kasih.